Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk kita datang menghampiri Dia. Mari kita agungkan dan muliakan namanya. Kita mau senantiasa dengar-dengaran akan suara Tuhan. Dengar, Dia panggil nama saya. Dengar, Dia panggil nama saya. Dengar, Dia panggil namamu. Dengar, Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil. Dengar, Dia panggil nama saya. Dengar, Dia panggil nama saya. Amin. Dengar, Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil nama. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil. Amin, amin, haleluya. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil nama. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Amin. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga dengar Dia panggil nama saya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, dengar Dia panggil nama saya. Dengar. Mari saya mengajak saudara bangkit berdiri. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus, oh giranglah. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami bergirang karena kami mau meresponi panggilan-Mu. Kalau pagi hari ini kami setiap umat-Mu boleh hadir di tempat ini, karena kami rindu untuk bersukacita bersama-sama. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan hadir di tempat ini untuk mengurapi kami semua. Setiap kami boleh diberkati, para pelayan-Mu yang ambil bagian, dan setiap kami yang hadir, dan peralatan yang kami pakai
ada dalam anugerah Tuhan, sehingga kami layak di hadapan-Mu dan boleh memuji muliakan Engkau. Terima kasih Bapa, kami percaya kami semua diberkati. Ibadah pagi hari ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari awal sampai akhirnya dalam anugerah-Mu. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya setiap kita yang ada di sini adalah anak-anak Tuhan yang selalu dengar-dengaran akan suara Tuhan. Amin. Amin, haleluya. Di tengah kesibukan kita dapat hadir dan kita mau memuliakan Tuhan karena kita dengar-dengaran akan suara Tuhan. Yesus adalah kekuatanku. Yesus adalah kekuatanku. Hanya Dialah kota bentengku. Amin. Dia yang memberikan segala keselamatan bagi dia orang yang diurapinya. Orang yang hina Dia tegakkan. Amin. Orang yang miskin Dia pun angkat. Dia Allah yang adil dalam perbuatannya, selalu setia akan janjinya. Yesus rela kaya jadi miskin agar kita semua jadi kaya. Allah Bapa berkaya kami dengan Roh-Nya agar nyata. Amin. Yesus adalah kekuatanku. Yesus adalah kekuatanku. Dia yang memberikan segala keselamatan bagi dia orang yang diurapinya. Orang yang hina Dia tegakkan. Dia tegakkan. Haleluya. Dia Allah yang adil dalam perbuatannya, selalu setia. Yesus rela agar kita semua jadi kaya. Allah Bapa berkaya bahwa kami anak Allah. Yesus adalah kekuatanku. Yesus Mari saya mengajak saudara bangkit berdiri. Kita ekspresikan ya. Dialah yang kita andalkan. Hanya Yesus yang kita puji, puja selama-lamanya. Orang yang hina Dia tegakkan. Orang yang miskin Dia angkat. Yesus, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Dia Allah yang adil dalam selalu setia akan janjinya. Yesus rela
Yesus rela. Semua jadi kaya Allah Bapa, agar nyata bahwa kami anak Allah. Tetap bangkit berdiri, bersama kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tetap bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan nasihat Tuhan lewat kebenarannya, dan kita akan sambut dengan satu pujian, Tuhan selalu menolongku. Yesus, Kau yang kami andalkan Tuhan, Kau Allah yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, amin. Selalu menjaga sehelai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu hidupku. Musim akan selalu berganti, musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan memberkati, amin. Ku yakin Tuhan
kasih Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami mengucap syukur memiliki Tuhan yang selalu menyertai, menjagai kami Tuhan, sehingga dalam setiap musim kehidupan kami, Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih buat kasih setiamu yang Tuhan selalu nyatakan dalam hidup kami ya Bapa. Siang hari ini kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami yakin pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami sediakan diri kami untuk kami diisi dan dibentuk oleh firman-Mu. Mari Bapa, Engkau berikan kami hati yang subur untuk dapat menerima setiap benih firman-Mu ya Tuhan. Dan benih itu akan berakar kuat, bertumbuh dan berbuah lebat untuk kemuliaan nama-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Gembala yang pada siang hari ini akan menyampaikan berita firman Tuhan. Kami yakin kekuatan ilahi Tuhan, visi pewahyuan dari surga Tuhan curahkan bagi hamba-Mu, sehingga firman yang disampaikan akan mengenyangkan kami, dan jiwa kami akan kuat, roh kami kuat, berkat firman-Mu yang ditaburkan siang hari ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah karena kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, saudara. Terima kasih doanya, Evangelis Hizkia. Selamat pagi semua, shalom. Haleluya, spesial untuk keluargaku. Ini Bapak Sis ya, perjalanan panjang ditempuh untuk jumpa Tuhan Yesus ya, seluruh keluarga boleh bersama-sama hari ini untuk memuliakan Tuhan. Saya berapa kali ya mendapat satu pertanyaan begini saudara, bahwa saudara Pak, tolok ukurnya gereja itu siapa ya Pak ya? Apakah pendeta? Ya saya bilang, ya mau gak mau ya yang kelihatan gitu loh. Tapi pendeta yang menjadi ya di posisi di depan tuh karena tugasnya imam itu ya mau gak mau harus dia mempunyai pedoman satu pribadi, namanya Yesus. Jadi kalau saya dan saudara di dalam pengiringan ya kepada Tuhan itu standarnya gimana sih? Ya standarnya Yesus. Gitu loh. Kalau nanti standarnya saya ya banyak kekurangan, banyak masih kelirunya. Saudara dan saya standarnya Yesus. Coba kita baca dulu sama-sama Saudara, Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Haleluya, semua katakan amin, puji Tuhan ya. Dikatakan di sini karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ini saksi ini dalam penjelasan ya istilah adalah pribadi-pribadi yang mengawasi kita, ya, mengkoreksi kita, semacam hakim, semacam wasit. Nah, coba bedanya kalau sepak bola itu yang main begitu banyak, wasitnya cuma di kiri kanan sama tengah itu ya. Tapi dikatakan di sini banyak wasit. Susah dong Pak jadi Kristen? Enggak juga. Yang penting motivasinya. Yang penting ada kerinduan dalam hati. Ya, makanya di sini mata mesti tertuju kepada siapa? Kepada Yesus. Wah, terlalu berat Pak hidup kita itu disoroti. Enggak juga.
Coba aja, sudah perhitungkan ya, pertimbangkan. Saya bertobat di kota ini. Dikenalnya dengan dulu bukan pengikut Yesus. Kemudian ya selalu kalau saya menyebut panggilan itu, ya tahunnya juga ya 1979, Tuhan memberikan panggilan yang begitu penuh kemurahan. Saudara-saudara, dalam proses singkat ya perjalanan waktu, ternyata Tuhan tetap membuat saya ada di kota tercinta ini. Gimana Pak? Sulit enggak? Ya itu tergantung. Karena orang melihat sulit atau tidak itu tergantung bagaimana semangat gairah berdasarkan tujuan. Ya kan? Kalau ada tujuan yang baik, tujuan yang jelas, maka tidak ada kata berat itu bisa jadi ringan kan gitu. Ada orang berkata, waduh pekerjaan itu berat. Ya lihat dulu siapa yang mengerjakan. Kalau yang mengerjakan itu dengan hati, dengan cinta kasih, ya tujuannya, oh jelas apa yang harus aku lakukan ini, itu lain. Tidak ada rasa berat. Tapi kalau sudah tidak ada motivasi yang jelas, ya ngangkat berat beban yang ringan pun udah terlalu sulit. 40 sekian tahun saya menjalani hidup ya setelah bertobat. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tentu saudara bisa memahami bagaimana ya seorang menerima panggilan dari latar belakang yang seperti tadi saya sampaikan. Dan kemudian saya harus menggeluti tugas panggilan sebagai seorang pelayan Tuhan, pemberita Injil. Apa aja Pak? Macam-macam yang dialami. Tapi buat saya tidak ada yang kemudian itu terlalu berat membuat saya sampai berpikir untuk kalau bisa saya menghindar dari ini. Ya, saking saya ini memang tipikalnya bukan menjadi pendeta yang bisa cerita tentang bagaimana saya harus menghadapi waktu itu di tempat kompleks saya tinggal, di Resolusi. Ya, beberapa orang itu kemudian melapor. Saya diminta tanda tangan untuk Bapak pindah dari tempat ini. Justru mereka yang memberitahu. Salah saya apa? Lah ya itu. Oh ya Bapak di sini gak buat kesalahan. Loh, sampai nggak ikut tanda tangan. Lah kalau saya ikut tanda tangan kan ngapain saya cerita sama Bapak? Iya sih. Ya terima kasih. Dasarnya kenapa sampai nggak ikut tanda tangan? Ya itu tadi. Bapak nggak ada salahnya. Maka saya melihat ini adalah karena ya merasa beda aja. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kalau boleh saya cerita sedikit ya bahwa di dekat tempat tinggal saya sana ada satu keluarga yang dikaruniai beberapa anak yang kemudian agak sedikit mengalami keterbelakangan. Ya. Pada umumnya orang di komplek itu tidak terlalu peduli. Tapi waktu itu entah gimana ya sikap saya melayani mereka, anak-anak yang mengalami keterbelakangan. Bahkan orang tuanya yang notabene ini suku seberang situ, ya menaruh simpati dengan kami. Aduh terima kasih, anak-anak saya itu kalau di tempatnya Bapak sok diajari apa nyapu atau apa. Ya, saya pikir ayo daripada bengong, daripada ini. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, berjalannya waktu. Sampai satu hari ketika keluarga ini ada yang alami sakit, ya harus tengah malam bangunkan tetangga, harusnya itu banyak tetangga yang lain yang ada kendaraan. Beda RT dengan saya. Kemudian apa yang terjadi? Justru yang digedok pintu rumahnya adalah tempat kami. Dan malam-malam tengah malam itu saya mengantar rumah sakit. Ya, itu berapa tahun silam. Di dalam perjalanan setelah reda ya melalui observasi di rumah sakit balik, gak jadi opname.
Saudara yang dikasih Tuhan, di perjalanan itu saya ngobrol, saya tanya, Pak, iya kenapa Pak Hendri? Jenengan itu loh, kan banyak tetangga di sini yang ada kendaraan, malah lebih dekat dengan rumah jenengan kan, satu RT. Kok jenengan ngubunginya saya gitu. Ya, lantas beliau katakan, iyalah Pak Hendri. Ya saya nggak perlu cerita, dia katakan. Rasanya kalau saya ngedok tempatnya Pak Hendri, pasti Pak Hendri bukakan pintunya. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tanpa kita membuat satu membuat menebarkan pesona yang aneh-aneh, tapi kemudian rasa simpati itu muncul. Rasa simpati itu muncul. Ketika saya sedang berpikir bahwa apa yang bisa aku lakukan, ya bagi warga, tanpa melihat agamanya apa, oh enggak. Justru sebagai anak Tuhan kita itu enggak ada ajaran yang, ya kamu mesti peduli itu sama orang yang satu agama itu, enggak. Ya memang tentunya kalau mau skala prioritas, ya kaitannya kalau ini berbaginya ini bisa cuma pas-pasan, ya ini oke lah. Manusiawi juga kalau berpikir bahwa oh ini seiman gitu ya. Tapi bukan harus mengabaikan. Ya. Dengan barangkali keadaan seperti itu. Sehingga saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kisah tadi itu adalah lanjutan di mana ada gerakan resolusi seperti itu justru dari beliau-beliau ini yang memberitahu kepada saya. Lantas saya lemparkan lagi. Terus menurut pendapat jenengan gimana? Ya ngapain Pak? Bapak tetap aja wong itu rumah-rumah Bapak sendiri. Loh coba bayangkan. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sehingga kita itu ada banyak yang kemudian ya memagari kita. Memberikan pembelaan kepada kita. Saudara-saudara yang dikasih Yesus, hari-hari rumah saya itu sewaktu-waktu seperti ini, nyaris pagar itu tidak pernah digembok. Ya, nggak pernah digembok. Orang tanya, Pak nggak medeni Pak? Allah apanya. Dulu nggak ada maling juga rumah kebakar. Loh, iya kan? Kita taruh anjing di dalam rumah dengan harapan supaya ya untuk medeni gitu ya. Justru anjingnya mungkin mancal LPG. Ya, rumah angus. Jadi tidak ada sesuatu apapun, ingat baik-baik, tanpa seizin dari Tuhan, ya kan? Nah, kenapa saya menceritakan ini? Ya sudah, keluar masuk ya sudah, tinggal di slot gitu aja, siang malam. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tetangga banyak peduli. Ya, bagi saya, apa sih dalam dunia ini? Gitu loh. Makanya kalau orang itu selalu yang dipikir itu, pendapatanku, wah itu. Coba kita sekarang beralih, pendapat Tuhan itu apa dalam hidupku. Orang yang berburu pendapatan biasanya tidak pernah dapat, dapatnya susah. Tetapi orang yang mengukur segala sesuatu dengan pendapat Tuhan, maka sumber berkat dan rezeki dari Tuhan tidak pernah habis-habisnya buat saya dan saudara. Ya, ini kuncinya. Makanya bagaimana dikelilingi dengan banyak saksi. Wah ini mungkin orang yang nuntut hidupnya orang Kristen itu anak Tuhan harus ya lebih. Justru kita bersyukur. Bukan hal yang menakutkan. Makanya saya tidak terlalu percaya kalau ada orang kok saya itu dibenci Pak ngalor ngidul dibenci orang itu. Wah mesti ada yang tidak beres. Ya. Ada sesuatu ini yang nggak cocok. Tetapi kalau kita diterima lebih ya, karena kita itu mengikuti semua cara hidup yang nggak beres, lah ini juga salah. Ya, salah. Jangan sampai. Jadi kalau ada mungkin reaksi tertentu itu wajar. Ya, tetapi kalau kita diterima sama dengan mereka, istilahnya gini, pokoknya angin dari utara ke selatan ikut, angin selatan ke utara ikut, utara ke selatan ikut, itu ya. Nah ini bukan sikap Kristen yang sebenarnya, gitu loh. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Kita yakin dan percaya ketika kita sedang berpikir apa-apa kita ukur dengan apa sih yang menjadi pendapat Tuhan di dalam hidupku ini. Orang-orang yang begitu tidak mustahil di dalam kehidupannya, mata pencariannya, ya rezeki yang dititih itu akan senantiasa Tuhan curahkan. Amin. Itulah yang seharusnya dialami oleh anak-anak Tuhan. Sekali lagi saya tidak merasa berat ketika merasa dikelilingi oleh orang-orang yang waktu itu, ya saya kan belum seperti sekarang. Memang sempat menerima bullying gitu ya, ada. Tapi tidak membuat mundur. Ya, ada hinaan mungkin pada waktu-waktu itu. Kenapa? Karena ini tadi ada satu gairah, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, ini tugas saya dan saudara. Saya sedikit cerita. Minggu lalu saya absen tidak bisa melayani saudara karena kondisi dari Sabtu malam saya kurang sehat dan Minggu malam harus panas tinggi dilarikan di rumah sakit. Ya, lewati Senin, padahal Senin pagi harusnya saya memberikan pelayanan di dalam satu kunjungan kerja tokoh-tokoh lintas agama di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Semarang. Dan pertemuan formalnya itu hari Selasa. Wah, beban saya karena berapa kali pertemuan tahunan itu tahun turut-turut termasuk yang lalu ke Lampung itu saya tidak bisa ikut hadir. Sehingga beban moral buat saya. Kenapa? Saya pikir hubungan yang baik ini jangan sampai kemudian terciderai oleh karena barangkali dianggap sikap saya kurang peduli. Gitu loh, makanya semua harus ada hitungannya. Tapi bagaimana di kondisi hari Senin itu pun masih harus diinfus. Sehingga saya usulkan tolong dibantu sama tim kes kita yang ada di rumah sakit itu, rundingan untuk usul ke dokter ahli penyakit dalam, kemudian mintakan izin untuk saya Selasa itu pulang. Karena suhu badan sudah mulai normal, maka dianggap toleransi. Copotlah infus. Ya, kami tinggalkan rumah sakit. Sampai di rumah siap-siap, saya katakan kepada anak-anak saya, Papa mesti berangkat ke Semarang. Dan sepakat mereka untuk mendampingi saya. Dengan kendaraan sendiri. Karena 2 bus sudah berangkat hari Senin. Saya pikir masih dimungkinkan. Nah, puji Tuhan, dalam perjalanan Tuhan memberikan penyertaan, sehingga masih dimungkinkan saya hadir di kantor Pemprov Jawa Tengah ya di Semarang. Walau waktunya tidak terlalu panjang, karena saya sudah mepet lah ya waktunya. Tuhan tuh baik. Andai kata mereka acaranya itu tidak molor, saking gayengnya, kemungkinan ya sampai di situ tinggal foto-fotoan. Tapi saya masih sempat ikut duduk hadir di sana. Ya, dan membuat surprise pada semua tim karena tahunya bahwa saya masih ada di rumah sakit. Saya kabari alasan saya masih belum bisa datang. Nah, saudara-saudara, apa yang mendasari ini? Karena ini tugas, ini sesuatu yang berkait dengan nama Tuhan. Gitu loh. Itu yang membuat kadang saya berkata, semangat hidup saya melampaui kapasitas saya. Dan hari Selasa itu selesailah pertemuan, begitu selesai perjalanan masih berlanjut ke Jogja. Karena ada 3 kota ya yang harus di ini. Oke, saya berangkat langsung malam itu sampai di Jogja. Dan esoknya lanjut di Solo. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus. Kamis harusnya sudah balik. Tapi saya pertimbangkan kalau Kamis di perjalanan nanti ngepres waktunya PA, Google Meet itu mungkin terganggu. Ya, saya dalam kondisi tidak kuat. Jadi Kamis tunggu dulu 1 hari, sehingga siaran tuh waktu hari Kamis ada di Solo. Oleh pertolongan Tuhan, semua bisa dikerjakan. Dan Jumat kembali. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, rupanya setelah sampai di rumah,
nyambung juga. Suhu badan panas lagi 39 lebih. Ya. Sehingga ini masih ada alat jarum, infus. Yang sementara tadi saya istirahat untuk masuk ibadah kedua. Anak-anak saya, Papa gimana kondisi? Udah dalam nama Yesus. Ya, saya akan coba. Ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan, karena apa? Mata tertuju kepada Yesus. Dia terlalu baik buat kita semua, amin. Dia tergantung di situ untuk saya dan saudara. Dia tanpa memperhitungkan siapa dirinya. Sehingga dia mau melakukan semua itu demi saya dan saudara. Ini banyak orang Kristen tidak menyadari. Sehingga tidak ada gairah di dalam hidup ini berbakti kepada Tuhan. Tapi kalau tahu betapa Tuhan itu baik, kasih kemurahannya itu luar biasa. Maka saya berpikir selagi masih nafas nempel dengan tubuh saya mau tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan gara-gara kesulitan, gara-gara ngadepi persoalan, ada tekanan hidup, lantas kita mulai menyalahkan kiri kanan, bahkan menyalahkan Tuhan. Dan bahkan kemudian cara pandang kita itu berubah. Padahal ini maksud Tuhan itu baik. Kalau kita dalam perjalanan hidup ini kadang masih harus mengalami persoalan. Gara-garanya salah satunya adalah karena pendeta itu ngajar, seolah-olah kalau semuanya sudah sungguh-sungguh, itu berarti tidak ada masalah. Dan itu ajaran yang salah. Yang namanya persoalan, beban hidup, pergumulan hidup, itu selalu kapan saja ada. Tapi Tuhan minta supaya kita bijaksana di dalam mengelola, pandai-pandai melihat kenyataan. Kalau memang harus membuat satu perubahan di dalam hidup ini kita lakukan. Maka di situ dimungkinkan untuk kita dapat melewati. Gitu loh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak bisa terus kemudian kita mekengkeng pada pendirian kita, ya pendapat kita, tanpa kita belajar menyesuaikan diri di dalam rancangan rencana Tuhan. Kalau mau hidup mulia, hidup bahagia, hidup dalam tuntunannya, ikuti pendapatnya Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Nah, makanya Tuhan izinkan. Kadang ada hal-hal yang terjadi. Daniel pasal 6 ayat yang ke-4 sampai 6. Silakan dibaca. Ini contoh. Bagaimana seorang yang setia Tuhan mengalami persoalan. Yang pertama apa? Pergumulan, dia ditawan. Begitu ditawan, dalam kesungguhan dia diangkat oleh Tuhan. Ngadepi juga tantangan lagi. Silakan 6 ayat 4 sampai 6. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Coba kita lihat ini saudara. Satu, ini saya untuk memberikan penalaran ya buat kita semua. Kadang orang itu berpikir, waduh ada bencana, itu hukuman. Tanpa berpikir panjang bahwa yang kena dampak dari bencana itu ternyata bukan cuma orang yang tidak beriman. Mungkin saja di situ juga ada orang yang beriman. Nah ini supaya kita nalar. Jangan kita buat statement yang salah. Yang harusnya ini bisa membuka pintu pemahaman untuk orang bisa mengenal kasih Allah. Ujung-ujungnya ya itu menjadi buntu ketika mendengar statement kita bahwa Tuhan itu menghukum ya karena orang itu begini dan begitu. Saya tidak percaya itu. Yang saya percaya adalah kasih kuasa Tuhan itu luar biasa, melampaui segala pelanggaran manusia. Yang ngerti katakan amin. Ini yang Tuhan mau. Nah faktanya apa? Daniel. Dia seorang pemuda yang baik. Dia sungguh-sungguh, tetapi ketika Yehuda dan Israel ditaklukkan oleh Babel dan diboyong ke Babel,
ternyata di situ ada orang benar yang juga ikut mengalami persoalan yang sama. Jadi satu contoh kalau umpamanya ya, kita itu lagi lewat, ada sabung ayam. Begitu kita lewat, ada apa sih itu? Tahu-tahu begitu kita nginceng begini, ada rahasia polisi, petugas. Semua yang ada di situ dibawa. Kira-kira kita ikut gak di situ? Masuk gak? Ya masuk dong. Sekarang masalahnya kita terlibat langsung gak dengan itu? Enggak. Di dunia itu juga begitu. Kadang-kadang kita masih harus mengalami suatu dampak dari suatu kenyataan yang terjadi, itu karena orang sedang berpikir ya bahwa benarkah orang baik itu aman? Enggak selalu. Loh, kalau gitu apa Pak privilege-nya sebagai orang yang benar, yang beriman? Oh tentu ada. Bukan berarti orang beriman tanpa privilege yang Tuhan berikan. Faktanya apa? Begitu masuk di Babel, Daniel direkrut menjadi bagian dari orang-orang muda yang dipersiapkan menjadi ya petugas di kerajaan. Nah itu loh. Kelihatan dari mana ketekunannya si Daniel ini, penglihatannya, tujuan matanya hanya kepada Tuhan. Di pasal 1 ayat yang ke-8 umpamanya. Coba Pak silakan dibaca. Daniel pasal 1 ayat 7 apa 8 itu ya. Bahwa Daniel mengambil keputusan untuk tidak makan makanan raja itu. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hanaya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Misak, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Puji Tuhan. Kesimpulannya apa? Seorang yang punya prinsip. Ucapkan bareng, prinsip. Sekali lagi, prinsip. Nah, orang yang mandang Tuhan akan tumbuh dalam pencerahannya itu. Adanya prinsip. Orang yang punya prinsip dihitung loh sama Tuhan. Daripada yang amburadul. Orang yang ngikuti semua keadaan, ngikuti semua jalan. Jangan pikir oh aman-aman saja. Oh enggak. Itu sempat bingungkan kan seorang pemazmur. Kenapa orang fasik itu sehat dan gemuk? Ya. Tetapi di bagian akhir dikatakan, pada akhir hidupnya dia meluncur. Ya terjungkal dan tidak dapat bangun kembali. Ketika saya dan saudara membangun kehidupan ini dengan berpegang pada prinsip yang Tuhan kehendaki. Saudara yang dikasihi Yesus, kesulitan masih ada. Tapi saya yakin, sesulit-sulitnya pasti akan ada jalan keluar yang luar biasa. Itu yang Tuhan mau buat kita semua tahu. Makanya sekarang ini, wah pandemi Pak, tahun kedua ya. Orang-orang yang ada di dalam Tuhan matanya tertuju kepada Yesus dengan memiliki pikiran yang terus diperbarui oleh kuasa firman dan hidupnya diberi kekuatan Roh Kudus, bagaimanapun pasti dapat melewati semuanya. Amin. Itu yang saya yakin dan itu fakta. Kalau kita masih dikasih kesempatan hidup, kita masih dikasih kesempatan untuk kita berkarya, kenapa enggak? Selalu ada hal yang spesial. Makanya kalau orang mau cari salah kita itu banyak saksi, banyak ya hakim, juri ya yang mau menelisik kekurangan kita. Sekiranya kalau kita tidak ada kesalahan, kenapa? Punya prinsip. Nanti endingnya itu pasti bagus. Ya endingnya pasti bagus. Coba kita kembali ke Daniel pasal 6 Pak, ayat 12 dan 13. Daniel 6 ayat 12 dan 13. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan
supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuanku, ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa. Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Nah, ini lucu ya. Bagaimana cara menjatuhkan Daniel itu, dicari strategi, sampai akhirnya ini orang-orang yang nyembah berhala itu, agama pagan. Ngomong sama raja, buat aja keputusan. Dalam 30 hari 1 bulan, jangan ada yang beribadah. Jadi ini ibadah cuti, saudara. Ada enggak saudara yang ibadah cuti? Enggak ada. Ya, orang yang tahu ibadah itu kebutuhan, enggak boleh cuti. Kalau ibadah kewajiban, nah itu mungkin aja cuti. Makanya kalau ada orang, Pak, ibadah itu kewajiban. Enggak. Kebutuhan, kalau enggak ngapain? Di Surabaya, dari Cepu, dari mana saudara datang. Karena itu rasa butuh. Dan ini semua tercatat di hadapan Tuhan. Gitu loh saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kemudian waktu dilihat Daniel tuh lagi sibuk beribadah. Nah ini ada alasan ini gitu loh. Apakah bisa dijatuhkan? Oh iya, setelah itu nanti Daniel harus menghadap konsekuensi, hukuman. Tapi kita lihat, hukuman boleh ada, tapi kasih kuasa Tuhan melebihi dari semuanya ada atas Daniel. Dan itu berlaku buat saya dan saudara. Makanya kalau ada orang ngomong, Pak, pelayanan itu banyak tantangan. Ya itu selalu ada. Saya ngalami. Tapi gimana? Tidak apa-apa, itu biasa. Ya. Dan akhirnya saya biasakan tuh ketika hal-hal yang ekstrim terjadi, coba. Saya tidak mau bergemim. Lantas itu kita jadikan alasan. Ya, kalau Tuhan baik, kenapa mesti begini? Itu pikiran orang yang tidak dewasa. Ya, pikiran orang yang dewasa, dia akan berpikir bagaimana kita bersikap. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, contoh lagi ya. Mari kita lihat di dalam Ester 5 ayat 9. Ini orang-orang benar itu kental itu dengan tantangan, dengan saksi yang mengelilingi, yang mau mempersulit. Pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Gara-gara ini loh, ada satu konspirasi untuk melakukan genosida, pembantaian seluruh etnik Yahudi pada waktu itu di bawah pemerintahan Ahasiweros dari Persia sampai India. Coba bayangkan, gara-gara satu orang ini. Haman ini ambisius, makanya orang jangan ambisius. Semua hormat tiba-tiba tidak tahu kebetulan atau gimana, si Mordekai tidak menghormati dan Haman sakit hati. Sehingga dengan ini dia memfitnah raja supaya bangsanya Mordekai itu, orang Yahudi, dibantai habis. Kadang kita berpikir ya, ketika hal itu kok didengar oleh raja, kok sebodoh itu gitu. Nah ketika kita berpikir semacam itu, kadang kita berpikir, loh kok enggak kita nganggap Tuhan itu bodoh gitu loh. Ternyata tidak. Semua kadang prosesnya itu terjadi ketika harapan kita itu secepatnya ketemu jalannya, ketemu jalan keluarnya, ketemu pertolongannya. Tapi kadang-kadang masih bulet. Jangan kecil hati. Justru kuasa mukjizatnya dinyatakan itu secara luar biasa ketika orang Yahudi semua nyaris dibantai oleh kuasa Persia. Justru Tuhan bicara, Tuhan berbuat sesuatu yang luar biasa. Sehingga yang sebaliknya terjadi. Itu bisa saudara lihat di dalam pasal 9. Silakan Pak, Ester 9 ayat 1. Itu saya senang ketika baca ayat itu, Ester 9 ayat 1.
Haleluya, puji Tuhan. Dalam bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, pada hari yang ke-13, ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan, pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi, terjadilah yang sebaliknya. Orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Coba kita lihat. Tanggalnya tanggal berapa tadi? 13. Tanggal 13 apa Bu Susan? Kalau orang kita biasanya ngomong apa itu? Angka sial. Saudara masuk di hotel-hotel, banyak gak ada itu angka 13. 14 juga gak ada, angka 4 juga gak ada. Ya benar. Makanya dari sini kita itu mesti melihat, oh Kristen itu udah enggak nanggapi urusan angka sial. Karena di dalam peristiwa ini, hari yang ke-13, Tuhan bertindak, sesuatu yang sebaliknya terjadi. Jadi cara kita mikir ketika kita sedang menghadapi satu pergumulan itu, jangan kita terombang-ambing, coba pegang. Peristiwanya memang beda, waktunya memang tidak sama. Tetapi prinsip-prinsip yang Tuhan terapkan sampai hari ini tetap sama. Tetap sama. Ingat itu. Jadi kalau saudara sedang menghadapi jalan buntu, belum ada jalan keluar, malah ada persoalan baru muncul di luar ya domain kita, jangan kecil hati. Ingat itu. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu atas hidupmu dan hidupku. Amin. Jangan ada yang gampang kecil hati. Jenderal Sudirman ya selalu berkata, tenang, Belanda masih jauh. Nah mestinya anak Tuhan itu begitu, udah tenang aja, Tuhan dekat sama kita, amin. Tuhan dekat sama kita. Nah ini coba saudara-saudara yang dikasihi Yesus, selalu saja kita melihat, maka jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan sekeliling kita. Ingat itu. Ketika kita menemukan di tempat pekerjaan orang-orang yang tidak menyenangkan, jangan buru-buru kita mengambil sikap langkah yang salah. Kalau orang datang konsultasi dengan saya, Pak Gembala, ini orang di tempat kami ini aduh terlalu, ya ada orang-orang yang seperti ini. Saya bilang nggak usah diperhatikan, kamu pindah ke tempat lain juga ketemu lagi, gitu loh. Mesti akan ada orang yang begitu. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya selalu mengatakan tenang aja. Kamu kerja di tempat itu, kamu dikasih satu kepercayaan mandat dari Tuhan, itu Tuhan kan yang ngerjakan. Iya Pak Gembala. Berarti kalau itu memang mandat dari Tuhan, maka sesungguhnya Tuhan ada di situ, menjagai kamu, menyertai kamu. Tapi kenapa ini mesti terjadi? Itu sengaja Tuhan mengasah supaya sikap hidup kita di dalam ya menanggapi itu dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar. Hari-hari ini mungkin saudara sedang menghadapi satu pergumulan. Ya, ada persoalan. Ya rasanya aduh Pak, sulit saya menghadapi ini. Mungkin saya tidak bisa memberikan gambaran secara jelas tentang bagaimana nanti yang harus kamu tempuh, tetapi yakinlah bahwa Tuhan yang kau pandang selalu, matamu tertuju kepada Yesus, maka Yesuslah yang akan bertindak di dalam banyak hal. Dia tidak akan membiarkan kamu terlunta-lunta. Tuhan akan menata masa depanmu yang baik. Anak-anakku semua, pemuda, pemudi, ya remaja, kau punya keyakinan mana Tuhan tidak akan pernah membiarkanmu. Tuhan akan menata jalan hidupmu. Dan kami semua sebagai orang tua ini akan mensyukuri setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang berlaku atas kalian semua. Itu sebabnya jangan pernah kecil hati ya dalam menghadapi setiap pergumulan kehidupan ini. Puji Tuhan. Ya. Contoh lagi, yuk kita baca firman Tuhan. 2 Samuel pasal 16 ayat 9 dan 10. 2 Samuel 16 ayat 9 dan 10. Ini sikap yang baik. Ketika ada sekeliling kita menjadi saksi yang jahat, yang coba membuat penekanan. Ya, tapi bersikaplah seperti ini. Silakan Pak. Lalu berkatalah Abisai, anak Seruya kepada raja,
Mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya? Biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Nah, ini kita tahu ya. Dalam perjalanan Daud itu tiba-tiba di seberang sana, itu ada musuhnya itu yang terus mengolok-olok, memaki-maki Daud. Sekarang ini yang panas kupingnya itu semua punggawanya Daud di sekeliling. Apa katanya? Tuhan, mengapa engkau biarkan orang ini mulutnya ya terlalu lancang? Izinkan saya nyebrang ke sana. Untuk apa? Udah bantai aja. Tapi Daud bilang apa? Biarkan aja. Ini saya harus belajar ini ya. Bapak-bapak semua ya, ini kita mesti belajar menghadapi proses seperti ini. Biarkan saja. Jangan-jangan memang mulut orang itu dipakai oleh Tuhan untuk mengasah hidupku. Itu loh. Orang kalau udah gitu gak gampang sakit hati. Orang kalau bersikap seperti itu hidupnya lebih ringan dan banyak bahagianya. Orang kalau bersikap lapang dada seperti itu menjadi pribadi yang dewasa. Jangan umur aja yang tambah tua itu, tetapi watak kita malah semakin remaja. Ya, jangan. Tetapi benar-benar kita ya memiliki satu pendewasaan di dalam hidup ini. Inilah sikapnya orang yang ukuran hidupnya adalah memandang Tuhan. Bagaimana pendapat Tuhan yang harus aku ikuti, yang harus aku ikuti setiap waktu. Nah ini yang membuat Daud itu ya kita lihat endingnya gimana. Waduh luar biasa. Saudara kalau hari-hari ini mungkin ngadepi kayak gitu itu ya ada temen, ada ini orang yang mungkin saudara anggap awalnya itu wah cukup bagus tapi ujung-ujungnya membuat kecewa saudara. Tenang aja. Ya jangan-jangan Tuhan izinkan. Nah seperti itu loh. Untuk membentuk. Di dalam Alkitab, saudara coba baca Amsal 27 ayat yang ke-17 itu. Itu kalimat yang sederhana sekali, memberikan pengertian kepada kita. Amsal 27 ayat yang ke-17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah, kalau mau sabar, memang saudara harus ketemu dengan orang yang bikin jengkel. Ya saudara maunya, aku ini pengen belajar sabar kok ketemu orang kok mancing terus ini jengkel kan gitu ya. Nah kalau saudara ketemu orang yang yes lalu dengan saudara, ya kesabaranmu gak akan meningkat. Ternyata kita rapuh, kita tidak punya kekuatan. Makanya dikatakan di sini, ya orang menajamkan orang. Semakin kita interaksi dengan orang lain, semakin kita mendapat pembentukan di dalam hidup ini. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Sekali lagi bukan harapan-harapan kita itu kepada manusia, enggak. Tetapi langkah-langkah seperti ini itu harus. Ya. Saya sedang berdoa agar kota ini menjadi kota yang penuh rahmat, penuh berkat Tuhan. Lah bagaimana caranya? Biarlah semua anak-anak Tuhan ini dipakai oleh Tuhan. Memiliki pribadi-pribadi yang berpegang pada prinsip kebenaran dan pandai membangun ya hubungan yang baik dengan siapapun, dimanapun saudara berada. Dan ketika saudara menghadapi proses ketidaknyamanan entah di kantor, di mana di tengah masyarakat, coba saudara belajar untuk introspeksi diri, apa ini kira-kira kekuranganku? Mungkin ada watak kebiasaanku yang kurang bisa diterima oleh mereka, ini kita belajar. Saya berdoa kiranya Roh Kudus menolong kita semua. Dan biarlah mata rohani kita tertuju kepada Yesus. Dan hari-hari kita akan terus memuliakan Tuhan. Ya, dan semua pasti mempunyai masa depan yang baik. Hari tua kita semua ada dalam jaminan Tuhan. Tidak ada satupun yang akan dibiarkan oleh Tuhan. Ingat, langkah yang benar, yang tepat membawa kita menuai segala yang baik. Tuhan memberkati kita semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Jumpa lagi anakku Caroline juga, Tuhan memberkati.
Puji Tuhan. Kita nyanyi satu pujian. Terima kasih Pak Yohanes Widodo, Tuhan memberkati. Yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Sekali lagi, saya undang kita bersama berdiri. Nyanyikan nih dari hatimu. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Tuhan, lihat setiap hati anak-anak-Mu di sini. Hati mereka tertuju dan terarah kepadamu. Engkau melihat sampai kedalaman lubuk hati mereka. Tak seorang pun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kami yakin dan percaya setiap orang yang melekat dengan Dikau akan menikmati segala yang baik daripadamu. Walau jalan hidup ini tidak selalu mudah, namun yang kami tahu keberadaanmu hadir menjaga kami lebih dari semuanya. Engkau akan menjadikan setiap kami pribadi-pribadi yang matang, dewasa dan berprinsip. Sehingga kami yakin proses terus kami lalui. Namun kami menjadi pribadi yang sukses di dalam Tuhan. Sukses di dalam iman. Sukses dalam setiap langkah hidup kami. Dapat menyenangkan hati Tuhan. Mulai hari ini kami tidak sibuk untuk memburu pendapatan semata. Tetapi kami mau mengikuti pendapat Tuhan di dalam kehidupan kami. Baik dari orang muda, orang dewasa, lanjut usia. Semua ada dalam jaminan topangan Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Apa saja yang menjadi doa dan harapan mereka. Engkau yang menjawab, Engkau yang mengabulkan. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang penuh rahmat. Engkau adalah Tuhan di atas segalanya. Yang mampu mengatur semuanya. Tuhan menopang dan memberkati setiap umatnya. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami yakin dan percaya syafaat kami untuk Indonesia juga Tuhan dengar. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dipulihkan Tuhan. Bahkan kota di mana kami ada, di sana ada di dalam berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan melewati hari ini. Jika Tuhan berkenan, Engkau bawa kami masuki dalam hari dan minggu yang baru mendatang. Engkau berkenan menuntun dan menyertai. Immanuel terjadi dalam setiap anak-anaknya. Dan hari-hari kami terus memuliakan Engkau. Kiranya sinar wajah-Mu menerangi kami. Dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali.
menjemput dan mengantar kami semua pulang ke sorga yang mulia. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Silakan duduk dan kita menerima arahan untuk kita meninggalkan ruangan ini. Tuhan memberkati kita semuanya.